Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Demi dukung Indonesia lawan Jepang, 1.500 orang Korea Selatan akan hadir langsung nonton di GBK. Hadirnya STY selama 4 tahun melatih Indonesia membuat hubungan negara Korea Selatan dan Indonesia sangat erat. Yaitu dibuktikan dengan akan hadirnya 1.500 orang Korea Selatan di GBK menonton langsung laga Garuda versus Jepang. Semua orang Korsel itu hadir untuk memberikan dukungan kepada STY dan skuad Garuda. Menariknya 1.500 tiket yang dibagikan untuk orang Korsel yang tinggal di Indonesia itu ditanggung oleh seorang pengusaha sepatu asal Korea Selatan yang bernama Son. Nah bagus, semakin banyak seperti Indonesia maka ya kesempatan kita untuk menang semakin besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya supporter kita banyak, pasti dukungan kita juga semakin banyak kan. Dan ya semangat para pemain pasti akan semakin menggebu-gebu dan bisa mengalahkan Jepang. Itu kita sih berharapnya begitu, mereka bisa kalahkan Jepang nanti di GBK itu supaya bisa menjaga poin dan bisa lolos ke round selanjutnya teman-teman. Breaking news guys, endus kecurangan, India desak AFC dan FIFA hukum timnas Indonesia U17 dan Australia U17. Aduh, apakah timnas Indonesia U17 batal lolos ke Piala Asia tahun depan? Sebelum kita lanjut bahas, klik dulu yuk tombol follow. Thank you. Ya, jadi kronologinya yang mendesak AFC dan FIFA untuk menghukum timnas Indonesia U17 dan timnas Australia, yaitu supporter timnas India guys. Mereka menilai ada kecurangan di laga terakhir timnas Indonesia melawan timnas Australia kemarin. Seperti yang ditulis di atas, warganet India menilai ada keanehan dalam laga tersebut saat pertandingan memasuki menit ke-60, baik Indonesia dan Australia dinilai tidak memiliki gairah menekan dan mencetak gol. Para pemain Australia tampak hanya menggulirkan bola di area tengah lapangan, sementara Indonesia hanya bertahan tanpa berusaha keras merebut bola. Lantas adakah potensi timnas Indonesia U17 batal lolos ke Piala Asia tahun depan? Jawabannya tidak guys, timnas Indonesia U17 tetap lolos ke Piala Asia tahun depan. Iyalah pasti lolos. Karena permainan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia kemarin itu sah secara regulasi. Karena kalau kita lihat ulang lagi pertandingannya, sebenarnya timnas Indonesia itu memang memakai strategi bertahan melawan timnas Australia. Dan itu termasuk strategi yang dipakai oleh Coach Nova Arianto. Tapi intinya timnas Australia yang takut kalah dengan timnas Indonesia U17 kemarin guys. Tapi ini masih opini aku aja guys. Kalau opini Australia juga tidak mau menekan, ya, sama halnya juga dengan Indonesia. Indonesia juga tidak mau kecolongan. Karena begini teman-teman, kalau sampai kecolongan, maka dua-dua tim ini pasti salah satunya saja yang lolos. Kalau misalkan kalah, ya salah satunya yang lolos. Tapi kalau misalkan imbang, mereka berdua pasti mereka berdua nih lolos. Karena apa? Mereka sudah tahu hasil dari pertandingan-pertandingan di grup lain. Makanya mereka main aman, ya jangan sampai kecolongan. Ya harus bertahan total kedua tim supaya apa? Supaya menjaga posisi mereka runner up terbaik dan juara grup untuk melaju ke putaran final nanti teman-teman. Kalau misalkan India mau lapor silakan saja. Tapi kalau kita lihat secara regulasi memang tidak ada peraturan yang dilanggar sama sekali dari pertandingan antara Indonesia dan Australia. Karena mereka ya memang murni bermain. Kalaupun imbang ya itulah hasilnya kan. Ya lolos ya syukur begitu. Nah di sini India mungkin jadi korbannya. Jadi mereka mau lapor ke AFC itu Indonesia dan Australia. Mereka minta supaya dihukum itu Indonesia dan Australia. Tapi kalau kita lihat secara regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Cuma ya itu ada indikasi, cuma ada kecurigaan lah dari netizen jangan sampai ini ada deal-dealan antara Australia dan Indonesia. Kita sih berharapnya tidak seperti itu ya. Kita berharap memang itu murni strategi dari Coach Nova dan pelatih dari Australia U17 untuk sama-sama bertahan dan jangan sampai kecolongan begitu. Karena sama-sama tidak mau kalah dan sama-sama tidak mau menang ini sepertinya. India laporkan Indonesia dan Australia ke AFC. Ya, India minta AFC itu mengusut tuntas pertandingan Indonesia lawan Australia yang diduga main sabun. Awalnya kan India di rank 5 itu ya kan, runner up terbaik. Karena kalah 3-2 lawan Thailand, ya India turun dan nggak lolos. Nah, seandainya Indonesia kalah 1-0 aja atau Australia kalah 1-0 aja, itu India yang lolos. Makanya India marah dan minta AFC periksa timnas Indonesia dan Australia. Timnas Australia sendiri mengaku nggak merasa main sabun ya. Cuman mereka main aman. Hal sama juga dibilang sama Coach Nova, mereka mau main aman, bukan main sabun. Nah, di pertandingan Piala AFF 2022, itu Thailand sama Vietnam pernah juga main sabun ya.
main imbang kayak kemarin supaya dua-duanya lolos. Nah, akibatnya Indonesia yang tidak lolos kan, Pak Iwan Bule, PSSI waktu itu marah banget dan laporkan ini ke AFC untuk diusut tuntas. Tapi AFF itu bilang tidak ada kecurangan. Dan mau tidak mau ya legowo lah ya kan. Tapi karena merasa punya malu, punya moral, ya Thailand dan Vietnam itu ngalah ya. Supaya mereka itu menebus salahnya. Ya, Thailand itu kalah dari Laos dan Vietnam itu ngalah dari Malaysia. Kalau di kasus timnas U17 gimana ya? Banyak netizen yang minta Coach Nova ya dievaluasi, dipecat dan sebagainya. Ya kalau menurutku pribadi sampaikan saja permintaan maaf di depan umum ya. Baik itu timnas U17 ataupun Australia. Tapi kan dia sudah bilang, dia sudah klarifikasi kalau sebenarnya dia malu dengan pertandingan itu. Pertandingan antara Indonesia dan Australia. Tapi mau bagaimana lagi, namanya mereka juga ditargetkan untuk lolos ke Piala Asia U17. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya mereka harus bermain all out untuk menang di ataupun imbang di pertandingan terakhir begitu. Ya jaga asa supaya bisa lolos ke putaran final. Kalau sampai kalah kecolongan ya pasti mereka akan dihujat dan tidak akan lolos ke putaran final. Nah kalau misalkan imbang, ya itu dua-dua lolos. Kalau kalah, ya Australia yang lolos. Kalau Australia kalah, Indonesia yang lolos, kan begitu. Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen Grup G, mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan yakni lolos ke Piala Asia. Gimana geng, setuju? Iyalah, kan tidak melanggar aturan, tidak ada regulasi yang dilanggar. Walaupun banyak yang bilang ini menginjak-injak fair play lah, fair play seolah-olah tidak ada lagi dalam sepak bola. Tapi mau bagaimana? Namanya ini pertandingan, suka tidak suka, mau tidak mau ya like or dislike, harus dipertaruhkan segalanya di situ. Kalau kalah pasti ya mereka tidak akan lolos dan Nova Arianto pasti akan dievaluasi dan pasti akan dihujat satu Indonesia. Nah seharusnya kita ya dukung lah apa yang mereka capai saat ini, dan kita punya 3 wakil timnas di sana, U17, U20 dan timnas senior. Kita menunggu timnas U23. Saya yakin sih pasti mereka lolos itu teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya 3 wakil, sedangkan kita lihat nih negara-negara di tetangga kita, mungkin Malaysia tidak ada itu. Malaysia mungkin ya harus berjibaku lagi. Nah, di sini ada Thailand, ada Vietnam, Indonesia yang sudah mengirimkan wakil mereka di Piala Asia U17. Jadi walaupun Coach Nova bilang sebenarnya dia malu, saya yakin sekali dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa kalau mereka bermain seperti itu. Dan dia sendiri bilang sabar kan, kita lihat ada videonya, dia bilang sabar. Artinya apa? Dia tidak mau pemain-pemain ini untuk menekan pemain Australia, ke pertahanan Australia. Kalau misalkan pemain-pemain Indonesia U17 mencoba untuk melakukan pressing ke area pertahanan dari Australia U17, pasti akan ada kecolongan. Apalagi di sisa 20 menit terakhir, pasti konsentrasi itu akan menurun dan bisa saja Indonesia kalah di situ. Kita tahulah kelemahan kita seperti apa di menit-menit terakhir, pasti konsentrasi kita itu akan ya sedikit menurun dan bisa saja dimanfaatkan oleh Australia, mencetak gol, kemudian kita kalah dan tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17. Nah di situ Coach Nova rupanya tidak mau, jadi dia bilang sabar, tenang. Artinya apa? Artinya dia mau supaya anak-anak ini bermain sabar, tenang saja sampai kapan Australia serang, baru kita tutup rapat-rapat pertahanan, kemudian kalau ada kesempatan untuk counter attack, baru lakukan counter attack. Jadi kita tidak bisa juga salahkan Nova Arianto, memang itu strateginya dia, kan begitu. Sampai klarifikasi, jujur ya, bingung apa yang terjadi dengan match Indonesia melawan Australia. Jadi kita tuh imbang lawan Australia, keren ya. Tapi kalau kalian nonton,
Di babak pertama itu seru memang. Di babak kedua cuy, apa? Australia cuma latihan passing gitu. Indonesia sama Australia itu sama-sama nggak mau menang, nggak mau kalah juga cuy. Nah, Coach Nova bilang, sejujurnya saya kurang suka dengan jalannya pertandingan hari ini. Jelas Coach, kita penonton juga kurang suka Coach ngelihat Australia latihan passing kayak gitu 20 menit. Komentator keren, bisa cari topik gitu. Tetapi bagaimanapun, saya bersyukur kita berhasil lolos. Oke, secara peraturan pertandingan, game kayak gini boleh aja, asalkan kedua tim ini nggak ada deal gitu. Ya kita imbang ya, biar kita lolos bareng-bareng. Atau sepak bola gajah gitu. Semoga ini bukan match fixing. Kalau match fixing bahaya banget. India sudah minta untuk proses itu, diusut tuntas, diinvestigasi. Ya semoga lah tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya yakin tidak ada, cuma ya banyak kontroversi yang terjadi, tidak hanya di Indonesia. Ini sudah melebar kemana-mana, mungkin di India sudah heboh pasti karena negara mereka tidak lolos itu. Breaking news guys, inilah klarifikasi Coach Nova Haryanto usai laga Timnas Indonesia U17 melawan Australia U17. Sebelum lanjut, di follow dulu yuk, thank you. Iya, jadi pasca setelah pertandingan Timnas Indonesia U17 melawan Australia U17 tadi malam, Coach Nova Haryanto buka suara dan mengatakan, saya pun malu dengan apa yang terjadi di lapangan malam ini. Tetapi karena kalau kita kalah kami tidak lolos ke Piala Asia, maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Bisa kita simpulkan guys, dari pernyataan Coach Nova Haryanto ini jelas bahwasanya permainan Timnas Indonesia U17 di 30 menit terakhir babak kedua itu jelas arahan dari Coach Nova Haryanto. Kita semua pasti sepakat guys bahwasanya permainan dari Timnas Indonesia U17 yang tidak melakukan pressing semalam itu tidak benar. Tapi di sisi lain peluang untuk lolos ke Piala Asia U17 tahun depan itu udah terbuka lebar di depan mata. Dan syaratnya hanya menahan imbang Timnas Australia U17 guys. Makanya Coach Nova Haryanto mau tidak mau mengambil keputusan untuk tidak melakukan pressing sama sekali demi menjaga peluang Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Asia tahun depan. Ya, jadi intinya kejadian seperti semalam itu seharusnya tidak terjadi guys, karena benar-benar merusak nilai fair play dan sportivitas. Jadi gimana nih pendapat kalian melihat? Yang penting lolos. Memang ini kontroversi, tapi saya sih mendukung mereka lolos. Walaupun secara permainan kita lihat kecewa. Kenapa tidak pressing? Kenapa membiarkan Australia memainkan bola di area pertahanan mereka dan kita sama sekali membiarkan itu dan tidak melakukan pressing. Seolah-olah ya mereka latihan passing di sana dan ditonton oleh pasukan Indonesia kan begitu. Tapi ya di sini kita lihat dari statementnya Nova Haryanto sebagai pelatih U17 timnas kita. Dia bilang ya yang penting kita lolos ya, walaupun secara pertandingan, secara permainan dia tidak suka dengan cara permainan seperti itu. Tapi dia harus menjaga bagaimana timnas U17 yang dia pegang ini bisa lolos ke putaran final di tahun depan. Kan begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal pertandingan antara timnas U17 dan juga Australia kemarin yang mendapatkan ragam tanggapan dari netizen Indonesia. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung apa yang dilakukan oleh timnas U17 dan Coach Nova. Ada juga yang mengkritik habis-habisan Coach Nova karena kenapa membiarkan itu terjadi di lapangan, kenapa timnas anak-anak ini tidak mau melakukan pressing ke area pertahanannya Australia. Dan itu banyak sekali yang pro dan kontra, tidak hanya di Indonesia, bahkan ini sudah sampai ke luar negeri, luar Indonesia, banyak yang mengomentari soal ini. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalkan ini diinvestigasi oleh AFC dan ada kecurangan, ya pasti akan diusut tuntas nanti. Tapi saya sih berharap tidak akan terjadi, tidak akan ada hal-hal yang seperti itu karena kemarin kalau kita lihat memang itu murni strategi dari kedua tim, ya sama-sama tidak mau menyerang. Kalau misalkan Australia juga menyerang dan mereka kecolongan, ya pasti mereka kalah. Nah demikian juga Indonesia. Kalau Indonesia menyerang kemudian kecolongan, kelelahan, ya pasti kalau di counter attack sama Australia kemudian kebobolan Indonesia dan tidak mampu untuk membalas, Indonesia tidak akan lolos gitu. Ya kalau kita mau lihat dari babak pertama, memang Indonesia punya beberapa peluang yang seharusnya peluang-peluang emas itu bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Tapi itu kan tidak mampu dimanfaatkan. Dan juga kita lihat dari Australia beberapa kali mereka melakukan serangan dan untung kita masih terselamatkan dari Mister Gawang. Kalau tidak ada Mister Gawang, entah sudah berapa kosong kita waktu itu, iya kan. Tapi untung ada Mister Gawang dan
Australia beruntung karena striker timnas U17 atau penyerang-penyerang dari timnas U17 tidak begitu gacor waktu lawan Australia karena tidak mencetak gol sama sekali. Ada beberapa peluang emas yang seharusnya itu peluang 99% itu bisa jadi gol, tapi tidak mampu dimanfaatkan oleh pasukan U17 ini. Jadi ya bermain imbang dan akhirnya kontroversi terjadi di 20 menit terakhir di mana sama-sama tidak mau menyerang, Indonesia tidak mau menyerang, Australia pun tidak mau menyerang, sama-sama ya bertahan. Dan ya saya sih curiga kalau mereka itu sudah tahu hasil dari pertandingan di grup lain. Makanya kalau sekalipun mereka seri, mereka pasti akan lolos. Dua negara ini pasti lolos. Makanya sama-sama bertahan itu. Tidak mau untuk kecolongan sedikit pun, jangan sampai Australia kalah atau Indonesia kalah. Karena kalau salah satu saja kalah pasti dari grup lain yang akan lolos, India ataupun Qatar yang akan lolos. Tapi kita lihat di sini korbannya itu negara Qatar, ya yang kita tahu lah oil money-nya di sana ya gila men. Kemudian ada India yang akhirnya jadi korban, tidak lolos itu. Makanya mereka protes dan laporkan ke AFC untuk diinvestigasi itu teman-teman. Oke, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.